Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,71%. Dengan total market cap mencapai di 1,06 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia meningkat sebesar 1,17% di angka 21.500-an, yang berarti kembali meningkat cukup signifikan sebenarnya 1%. Lalu untuk Ethereum, dia lebih besar lagi, dia sebesar 1,8% peningkatannya dalam 24 jam terakhir dari harga 1.766 USD. Nah, untuk hari ini kita akan bagi DCWT menjadi dua sesi. Ya, sesi pertama ini kita akan lebih fokus terhadap Bitcoin, Ethereum, dan lebih ke macroeconomics dan mungkin news juga. Ya, jadi untuk altcoins kita akan bahas nanti di sesi kedua. Nah, untuk BNB kita bisa lihat dia meningkat tipis sebesar 0,4%. Untuk XRP dia malah terkoreksi sebesar 0,29%. Untuk Cardano dia malah terkoreksi sebesar 2%. Untuk Solana dia meningkat sebesar 0,61%. Dan untuk Polkadot dia terkoreksi tipis sebesar 0,16%. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke chartingnya, kita akan bahas dulu mengenai yang pertama economic calendar. Untuk besok, ya hari ini bisa dibilang tidak ada data apapun. Ya. Kita bisa lihat today kosong. Untuk tomorrow ya atau besok kita ada data dari Inggris, yaitu ini data GDP ya. Nah, data GDP ini ya bisa dibilang for now sih ya, data-data Inggris ini nggak super ngaruh terhadap kripto. Tapi belakangan mulai ada sedikit ya, dimana bisa dibilang mungkin ini krisis di Eropa ini pelan-pelan mulai nular ke ya ekonomi Amerika sedikit banyak. Ya jadi sedikit mempengaruhi juga USD. Nah, jadi untuk sekarang yang mungkin kalau lo pengen lihat ada beberapa lah sebenarnya ya. Ada GDP, lalu juga ada data manufacturing production, dan satu lagi ada monthly GDP per 3 bulan ya harusnya ya. Nah, jadi itu untuk yang besok. Nah, untuk yang kita tahu yang lebih penting lagi pada tanggal 13 September alias 2 hari ke depan adalah ini ya, adalah CPI Amerika. Di mana CPI Amerika ini dalam ya bisa dibilang dalam beberapa tahun terakhir ini cukup berpengaruh terhadap ini apa namanya volatilitas kripto. Karena lagi-lagi CPI ini menentukan apakah mereka akan meningkatkan interest rate atau tidak ya. Nah, data CPI ini akan keluar sekali lagi pada tanggal 13 jam setengah 8 malam ya. Dan harapan kita adalah CPI mereka ya di sini ya, CPI yang headline di sini di bawah dari 8,1. Nah, kalau itu bisa terjadi, ini akan menjadi sangat bagus untuk cryptocurrency market. Karena lagi-lagi ya, yang kita inginkan adalah the Fed yang cenderung mulai dari hawkish berubah menjadi dovish. Dan itu bisa terjadi apabila inflasi turun, ya, kena target 2-3%, lebih bagusnya 2%, dan pengangguran mulai meningkat. Ya, kalau pengangguran kurang meningkat, nah di situ kurang insentifnya untuk the Fed untuk melakukan QE. Ya, nah jadi sekali lagi yang kita inginkan adalah the Fed yang melakukan QE karena inflasi turun ya mencapai 2%-an dan pengangguran di Amerika Serikat meningkat ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk beritanya kita datang dari Inggris ya. Nah, di mana kita tahu sekarang Inggris ini punya perdana menteri yang baru. Nah, perdana menteri yang baru ini katanya lebih crypto friendly ya, bahkan di sini Secretary of Economic di UK katanya berkomitmen untuk membuat UK ini menjadi satu negara yang enak untuk menjadi crypto hub ya di dalam atau lebih tepatnya di bawah jabatan dari perdana menteri yang baru. Nah, mungkin ya by the time nanti ini sudah benar-benar terjadi di UK semakin banyak perusahaan-perusahaan mungkin berhubungan dengan cryptocurrency. Nah, berita-berita Inggris harus kita perhatikan juga. For now masih nggak terlalu besar pengaruhnya. Beberapa kali adalah ya yang data super gede seperti CPI dan lain-lain. GDP juga harusnya ngaruh ya. Tapi data-data yang lebih mungkin yang spesifik untuk UK sendiri nggak terlalu ekstrim ngaruh ke kripto. Nah, nanti sekali lagi, apabila ini sudah mulai terjadi, ya benar-benar banyak perusahaan-perusahaan kripto di Inggris mungkin akan ngaruh, ya. Nah, sekarang kita akan geser ke charting. Nah, untuk chartingnya kita bisa lihat bagus, ya dia berhasil daily close di atas dari 21.500-an. Ya, lebih tepatnya 21.559 ya. Nah, tadi pagi dia closing di 21.600. Ya, jadi cukup jelas lah dia daily close-nya benar-benar reclaim kesannya. Nah, ini tidak berhasil dilakukan waktu di akhir Agustus di sini. Berkali-kali retest, berkali-kali di reject. Lihat sendiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali di reject dan kapitulasi.
Nah, jadi sekarang ini cukup penting untuk Bitcoin bisa mempertahankan 21.559 ini sebagai support. Karena kalau itu bisa terjadi, berarti Bitcoin berhasil mengubah resisten yang menyebalkan ini menjadi support. And that's really good. Ya. Nah, jadi kurang lebih itu ya untuk Bitcoin secara lebih short termnya, lagi-lagi PR dia adalah mempertahankan 21.559 sebagai support. Nah, untuk setup, buy limit, dan lain-lain kita akan bahas di belakang. Ya, lagi-lagi sekarang lebih ke makronya dulu. Untuk long term, PR long term ya, untuk Bitcoin kita tahu ada di indeks BTC. Nah, kita pindah ke sini, dan seperti yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, yaitu adalah dia harus lanjut menaklukkan MA200 weekly. Ya, di mana sekarang harganya itu di 23.200-an. Nah, ini menjadi sangat penting, karena ya lu lihat deh, semua bear market ya saat dia drop, atau ya mungkin lebih tepatnya crypto winter lah, saat dia drop di bawah dari MA200, PR selanjutnya paling harus dilakukan secepat mungkin adalah reclaim ya. Nah, di waktu bersamaan juga yang kita sedikit bikin ekstrim juga takut adalah MA20 ya. Kalau sampai 20 mulai dead cross dengan 200, kita belum pernah kejadian itu sebelumnya ya. Jadi we don't know what will happen ya. Dan lagi-lagi harapan kita adalah dia secepat mungkin weekly close ya dalam 20 jam lagi di atas dari 19.200. Kalau kita lihat sekilas sih kayaknya mudah ya, nggak terlalu susah itu. Lagi-lagi PR besarnya adalah reclaim. Dan semoga saja ya untuk secara strukturnya ini benar-benar menjadi double bottom untuk Bitcoin. Ya, kalau sudah benar-benar terjadi, itu tentunya akan menjadi satu pertanda yang baik untuk Bitcoin in general ya. Dan selanjutnya kita akan geser ke indeks Bitcoin. Nah, untuk indeks Bitcoin ini kita bisa lihat bahwa ternyata terjadi lagi pelemahan. Ya, kemarin sempat ada sedikit rejection di sini, tetapi ya lanjut lagi turun ya. Dan apa namanya ya walaupun kemarin belum berhasil tembus, tapi not bad ya. Dan sekali lagi nih gue kasih note belum buka markets ya. Jadi nanti buka marketsnya ya kemungkinan besar besok ya, karena sekarang masih hari Minggu ya. Ya, jadi kemungkinan besar bukannya besok. Harapan kita adalah dia mulai daily close di bawah dari 108,55 dan kalau bisa juga sekalian di bawah dari MA20 dan 50 bersamaan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian yang mungkin masih belum tahu kenapa kita harus, atau lebih tepatnya kenapa kita menginginkan indeks dolar yang melemah, karena korelasi indeks dolar dengan Bitcoin dan lain-lain itu adalah korelasi negatif. Jadi saat indeks dolar itu melemah, justru risk on asset biasanya menguat ya. Nah, vice versa, apabila dia mulai menurun ya berarti ya otomatis lah bull market itu terjadi ya. Bull market yang luar biasa besar seperti 2020, 2015 itu terjadi saat indeks dolar itu melemah. Jadi seperti gini nih ya. Seperti di 2020 kemarin saat dia melemah seperti ini. Nah, disitulah bull run dari Bitcoin. Ini juga sama ya. Jadi yang kita butuhkan adalah ya kurang lebih seperti itu ya. Bear market yang terjadi di 108 lah, ya di bawah 108 ya. Jadi itu untuk indeks dolarnya. Untuk Nasdaq, S&P dan lain-lain pun ya otomatis karena korelasi cukup besar dengan cryptocurrency, ya lu lihat sendiri mereka juga cenderung ikutan naik ya. Oke, jadi itu overallnya untuk macroeconomics dan lebih ke ya pembahasan BTC in general ya. Untuk buy limitnya kita akan bahas di belakang. Tapi sebelum kita lanjut, gue ingin ingatkan sekali lagi bahwa DCWT ini bukanlah financial advice, itu yang pertama. Yang kedua, ini bukan bagi-bagi sinyal. Tujuannya ini untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Dan buat lo yang mungkin bingung gimana nih cara mendukung TCI, ya ada berbagai macam cara. Yang pertama, lo bisa like, bisa subscribe, bisa juga share video ini ke teman-teman lo, atau bisa juga menggunakan link referensi di bawah, which is itu quite complete ya. Kita sudah cukup banyak kerjasama, salah satunya kalau di Indonesia dengan misalnya toko kripto, di luar juga ada banyak dengan Bybit dan banyak lagi. Lo literally bisa pilih yang sesuai dengan apa ya selera lo lah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan sebelum kita masuk ke buy limit, kita dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. OKX. What's that? Dunno. A perfume, maybe? Are you okay? I'm more than okay. I'm OKX. Nah, sounds more like a race car to me. A rapper? I don't know. A celebrity endorsed cereal. OKX. It's great for the whole family. It's a new TV series. It's an OKX. Take him down.
You know, it sounds like one of those genius football formations. Okay, Yanks, okay, Yanks. Go on there and show how good you are. Is it a wrestler? An energy drink. A miracle fertilizer? A cult? OKX isn't any of these things. It's your new favorite crypto trading app. Oh, crypto. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit untuk Bitcoin. Nah, yang pertama, pasti lu bertanya-tanya nih, Bang, ini kan udah tembus nih 21.500, atau lebih tepatnya dari claim. Ini bisa nggak jadi buy limit pertama kita? Bisa. Ya, tetapi buy limit spot di sini masuknya lebih ke agresif. Karena ya lu lihat sendiri, baru aja reclaim, dan bisa dibilang nggak ekstrim gede ya, close-nya nggak ekstrim di atas. Jadi buat lo yang pengen buy limit di sini atau averaging, monggo. Tapi gue ingatkan lebih cenderung high risk. Nah, untuk posisi long, lo boleh pertimbangkan tapi dengan syarat harus ada konfirmasi. Jadi kita lihat nih, apakah besok Bitcoin masih daily close di atas dari 21.559. Andaikan berhasil, ya, dia daily close di atas, lusanya lo boleh pertimbangkan untuk buka posisi long, ya, atau lo buka pending order long di 21.559. Tentunya target TP-nya adalah di MA50, ya, yaitu di 21.900. Untuk shortnya gimana, Bang? Untuk shortnya tinggal kita balik logikanya. Apabila dia reject oleh MA50, ya, retest 2 kali alias dia mendapatkan konfirmasi, monggo buka posisi short dengan target TP di 21.559, alias tinggal kita balik aja, ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk long, short, dan buy limit pertama kita. Nah, untuk buy limit kedua kita, bisa kita lihat jelas di sini ada 20.800. Di mana ini adalah satu struktur yang sebenarnya ini ya, terbentuknya itu waktu kapitulasi Bitcoin di sini di Agustus pertengahan. Nah, itu bisa menjadi buy limit kedua kita, ya. Untuk buy limit ketiga kita ada di 19.200. Nah, ini mungkin adalah satu support yang bisa dibilang arguably paling penting, ya. Karena support ini yang kemarin itu berhasil menahan harga Bitcoin, walaupun pada tanggal 6 September sempat sedikit tembus, tapi hanya dalam 2 hari dia reclaim, which is good, ya. Sebenarnya nggak 2 hari sih, sehari dari claim, ya, tapi tipis. 2 hari kemudiannya langsung ketemu volume. Oke, jadi itu kurang lebih untuk buy limit Bitcoin, ya. Sekarang kita bahas dulu di situ aja. Selanjutnya, andaikan ini jebol ke bawah, kita tahu ada 15.600 juga untuk menjadi buy limit keempat kita. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara buy limitnya, ya. Untuk struktur getting better, ya, dan mulai membuat suatu higher high, ya. Karena technically di sini lu bisa lihat sendiri, dia daily close itu di atas dari lower high di sini, ya. Nah, jadi ya mulai ada pertanda-pertanda yang bullish, ya. Dan apabila kalau dia bisa lanjut lagi membuat higher high, higher low yang lebih konsisten, ini akan bisa menjadi berita yang sangat bagus untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya untuk Ethereum kita bisa lihat bahwa momentumnya berlanjut kemarin. Walaupun dengan satu catatan, volume berkurang. Ya, jadi lagi-lagi terjadi saat price action naik, tapi volume berkurang biasanya akan ke reject oleh resisten. Ya, dan di waktu bersama juga ini memang resisten kuat sih. 1780 ini adalah summer low bagi Ethereum di 2021 di sini. Ya, jadi lagi-lagi ini resisten penting. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada peluang sebenarnya, ada peluang untuk kita buka posisi short. Jadi kemarin ini adalah retest pertama, ya, retest pertama. Andaikan besok, ya, dia masih di bawah dari 1780, lusanya, ya, kita bisa pertimbangkan untuk pending order short di 1780. Tapi buat lo yang mungkin lebih agresif, lo berpikir bahwa ini Bollinger Band juga udah dekat, lo mau buka sekarang, monggo, tapi sekali lagi gue ingatkan itu lebih beresiko karena konfirmasinya lebih sedikit, ya. Nah, jadi selain dari itu juga ya seperti yang gue bilang tadi, secara Bollinger Band juga dia mendukung kemungkinan besar akan koreksi dulu. Nah, jadi andaikan sampai lu buka posisi short, target TP-nya di mana? Sama seperti pembahasan DCWT kemarin, ya, ada dua pilihannya. Buat lu yang lebih konservatif, bisa target TP-nya di MA50 yang ada di 1672. Nah, buat lu yang lebih agresif, ya, lu bisa pertimbangkan di 1601. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya, tinggal kita balik logikanya, ya. Antara dia terpantul di 50 atau di 1601. Lagi-lagi harus tunggu konfirmasi, ya. Kalau terjadi di salah satu support di sini, ya,
ya berarti target TP-nya tinggal lu sesuaikan. Andaikan dapatnya di EMA 50, ya target TP-nya di 1780. Tapi kalau dapat posisi long di 1601, lu bisa pilih konservatif di 50 atau bisa juga TP-nya di 1780. Ya. Jadi kalau lu perhatiin sebenarnya nggak ribet ya, cuma dibalik aja. Jadi resisten itu tempatnya buka untuk short. Nah, untuk support bisa menjadi tempat untuk buka posisi long, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long, short, dan untuk spot basically bisa lo taruh juga di tempat yang sama di posisi long seperti di EMA 50 atau di 1601 yang sebenarnya bagus nih. Sekarang udah ada confluence dengan EMA 20 ya. Nah, jadi overall seperti itu. Untuk strukturnya it's getting a lot better jujurnya ya. Kita bisa lihat bahwa Ethereum ya dari waktu di Agustus pertengahan itu sampai di akhir Agustus it's doing really bad ya. Lu jelas banget dia membuat suatu struktur yang lower low dan lower high. Nah, tetapi kita bisa lihat di sini mulai dari tanggal 9 September lalu dia mulai menembus struktur di sini lower high ya. Nah, jadi dia mulai membuat higher high. Tinggal kita lihat nih apakah 1780 akan menjadi satu masalah untuk Ethereum atau tidak. Karena seperti yang gue bilang, 1780 ini adalah struktur yang cukup penting. Dan kalau kita lihat di sini sebelumnya ya bisa dibilang ada beberapa kali menyusahkan Ethereum untuk naik. Di sini dia di sini retest, di sini juga retest dan akhirnya tembus setelah ya percobaan beberapa kali ya. Jadi kita lihat nih apakah dia akan bisa tembus atau tidak. Andaikan dia ke reject dan koreksi seperti di sini ya peluang untuk nge-short ya. Jadi overall seperti itu untuk DCWT sesi pertama kita ya. Lagi-lagi everything is kind of better dibanding dari yang kemarin-kemarin ya, atau minimal 2 minggu lalu di mana market masih sangat berdarah-darah. Sekarang lumayan bagus dan mulai terbentuk momentum. Lagi-lagi ini terbentuk karena speech Jerome Powell ya. Jadi hancur karena Jerome Powell, naik juga karena Jerome Powell lagi. Ya, di mana kita ingat di speech dia yang sebelumnya ya, yang 2 kali sebelumnya dia menyatakan bahwa wah kita akan masih terus meningkatkan interest rate dan lain-lain. Akhirnya market ngedrop ya, dan ya mungkin dia kena marah kali ya, kena marah dari mungkin dari pemerintah atau dari mana lah, banyak pressure. Akhirnya speech selanjutnya dia lebih netral, cenderung sedikit dovish, di mana dia menyatakan bahwa benar kita akan menyelesaikan urusan inflasi, tapi nggak akan sampai separah era Volcker, di mana era Volcker itu di tahun 1980-an itu cukup parah ya, interest rate sampai lebih dari 20%, yaitu membuat market saham luar biasa kebakaran dan bahkan loncat juga sampai ke komoditas dan lain-lain. Nah, jadi mungkin karena statement itu juga akhirnya market mulai ada confidence lagi dan mulai ada bullish pressure lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu overallnya. Untuk lu yang menunggu tentang altcoins, kita akan bahas di sesi kedua yang akan diupload lebih sore. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.